di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Iya, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih atapnya katanya, transfer aja dari rekeningnya di bawah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gimana para penonton sehat ya, penonton pesan Jalali di 5 benua. Semoga selalu sehat, supaya kita bisa berbuat yang optimum dalam hidup ini ya, dengan kesehatan yang Allah berikan. Sekarang mari kita sebagai rakyat ngurusi pejabat ya, yaitu mantan napi koruptor baru bebas bersyarat diangkat jadi staf khusus Mensos. Risma sudah miskin akal dan moral. Ini ada di Rocky Gerung official ya. Ya tentu dipersoalkan sama rakyatnya, sama Rocky. Jadi kita ini bukannya diurus sama rakyat, sama pejabat. Rakyat yang ngurus pejabat yang bermasalah, macam-macam masalahnya. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang nonton 11.000 1 jam yang lalu ya. Halo, apa kabar Anda semua? Sehat ya? Ini penting kalau saya ingatkan Anda terlalu sehat. Tapi sehat kita nggak hanya sehat fisik saja. Di Indonesia itu nggak cukup kalau Anda sehat fisik saja, karena itu juga susah Anda capai. Yang paling penting sehat akal dan pikirannya. Itu paling susah di Indonesia, melihat realitas kita yang sehari-hari. Ada contrasting yang luar biasa. Ada video-video menunjukkan bagaimana rakyat kita bergelut dengan kemiskinan, infrastruktur yang terbatas gitu. Tapi di satu sisi ada yang pamer gaya hidup mewah dan sebagainya. Terus ada soal penegakan hukum. Ini rame. Kalau soal tadi itu kita tentu bahas ini ya, Bung Rocky, soal tas-tas mewah, perhiasan-perhiasan mewah para istri-istri pejabat. Sementara kalau soal penegakan hukum, orang sekarang lagi heboh. Ini Ibu Mensos ini disebut-sebut, Ibu Risma mengangkat seorang mantan napi yang baru keluar, baru bebas bersyarat untuk jadi staf khusus. Nah gitu, staf khususnya urusan pengentasan kemiskinan. Astaga. Jadi kelihatan Ibu Risma juga miskin akal gitu. Miskin akal ya. Miskin asal belum sebut miskin moral tuh. Tapi saya lanjutkan aja miskin moral juga. Kan ini koruptor, dan di dalam asas bernegara di seluruh dunia, koruptor itu adalah extraordinary crime, bahkan dianggap sebagai, yaitu kemaksiatan utama manusia yang punya jabatan adalah masih mengkorupsi itu. Lain kalau dia tahanan politik karena perbedaan politik, maka itu sebenarnya mulia tuh. Ini Tahanan politik itu mulia ya, tapi tahanan masuk penjara karena nyolong, itu terhina sebenarnya.
Jadi beda memang, banyak tokoh-tokoh di zaman Soekarno itu ditahan bukan karena korupsi, karena perbedaan paham politik, meskipun teman-teman sendiri dimasukkan penjara. Itu orang-orang yang kemudian ditahan dan dikeluarkan setelah Soekarno jatuh, mereka orang-orang yang ditahan secara politik tadi keluar ya, sebagai semacam pahlawan ya, karena berhasil mempertahankan moralnya, mempertahankan kebenaran meskipun raganya dikurung oleh kekuasaan di balik jeruji besi. Tapi kalau koruptor, dia tidak ada diperjuangkan kecuali kerakusannya sendiri. Bukan ideologi yang diperjuangkan, tapi kepentingan diri dan keluarganya, bukan kepentingan masyarakatnya. Koruptor, rampok itu tiba-tiba ditampung di kementerian yang sifatnya sosial gitu. Dan pernah dirampok juga oleh menterinya, Bung Rocky, jangan salah, Ibu. Yes. Jadi nanti dianggap sebagai departemen penampung para rampok akhirnya kan. Ini kan mestinya sinyal itu udah ada lah, minimal irjennya Ibu Mensos ini, Bu Risma kasih tahu nggak boleh Bu. Jadi fungsi dari irjen di semua kementerian departemen adalah memberitahu dua hal. Satu, potensi konflik of interest. Yang kedua, kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi di wilayah manapun, supaya irjen itu tahu ini bahaya nih, langsung dilaporin ke kantornya urusan urusan ombudsman kah atau apakah seorang menteri nggak ngerti yang gini-gini? Ini kan persoalan-persoalan yang sangat dasar ya, soal kepantasan ya. Koruptor kok kembali menduduki jabatan politik ya. Dulu di Kementerian Sosial itu menterinya Yuliani Batubara itu korupsi juga masuk penjara itu, namanya COVID kemarin ya. Menteri Sosial masuk penjara. Sekarang mantan koruptor bisa masuk lagi kembali ke Kementerian Sosial. Nanti jangan-jangan menteri yang sedang dihukum itu entah berapa tahun itu, nanti jangan-jangan bisa jadi presiden atau jadi menteri lagi, kita nggak tahu ya. Seharusnya diatur yang gini-gini ini. Kalau tidak diatur, ya paling nggak ada semacam pertimbangan etis dalam diri masing-masing itu ya, tahu diri gitu. Tahu diri, aparatur negara itu. Jadi sebetulnya ini kan kasus yang biasa aja kita dengar di mana-mana. Pasti Ibu Risma nggak ngerti itu. Jadi bahaya juga nih Ibu Risma memimpin dengan fasilitas yang miskin moral dan miskin akal. Nah itu juga terjadi di mana-mana itu yang banyak menteri baru tokoh politik itu terlibat kasus tiba-tiba dieluk-elukan kembali itu. Padahal sebetulnya catatan sejarah itu yang mesti jadi record bahwa ini nggak bisa itu. Sementara tahanan politik justru udah dapat hukuman, masih dapat hukuman sosial, nggak boleh kemana-mana. Habib Rizik sampai sekarang masih tahanan kota apa-apa. Padahal Habib Rizik kan nggak korupsi, dia lakukan perlawanan politik sebagai oposisi itu. Jadi beda antara oposisi dan korupsi. Korupsi itu artinya merampok hak rakyat untuk sejahtera. Oposisi justru mengingatkan bahwa negara itu bisa merampok hak rakyat untuk memperoleh keadilan, kan itu bedanya. Ya, negara bisa merampok hak rakyat untuk mencari keadilan, untuk mendapatkan keadilan dan kesewenang-wenangan kekuasaan supaya tidak mengambil hak rakyat, tidak mengambil hak rakyat untuk mendapatkan keadilan. Itu dilakukan oleh para tokoh-tokoh politik, para oposan, perlawan politik, sebagaimana yang dilakukan oleh Habib Rizik. Sementara koruptor tidak melakukan perlawanan apa-apa kecuali dia mengambil hak orang lain untuk dirinya sendiri. Kan itu yang dijelaskan oleh Rocky Gerung. Mungkin begitu ya. Dan perlu kita ingatkan sebenarnya apapun namanya itu, koruptor atau apa, sama-sama maling sebenarnya. Bahkan lebih terhormat maling yang saya kira mungkin karena keterbatasan, ya kita nggak tepat juga kalau ngomongin lebih terhormat. Grade-nya itu lebih berat koruptor lah gitu. Kalau koruptor ini kan karena rakus ya, dia maling karena rakus. Sementara kalau maling ayam, jambret dan sebagainya itu karena dia kelaparan, nggak punya pekerjaan dan sebagainya kan gitu. Ya kita percaya ada prinsip di dalam etika Aristoteles ya.
Maling itu bisa kita hormati karena motif maling itu karena dia lapar itu. Tapi koruptor karena dia kenyang masih dia merampok kan, itu bedanya tuh. Jadi bahkan di dalam kejahatan yang harus kita hormati, kejahatan yang datang dari kebutuhan itu. Kalau koruptor dia nggak butuh apa-apa kok masih merampok gitu kan. Jadi betul sekali bahwa mending kita hormati maling yang betul-betul ya dasar hidupnya itu yang disebut kebutuhan basic needs yang nggak terpenuhi. Maka di dalam teori psikologi dia akan ambil risiko untuk melampaui kebutuhan security-nya. Dia tahu dia akan tertangkap kok, tapi dia lampaui itu demi perut anak dan istrinya tuh. Nah kalau koruptor perutnya udah gendut, anak istrinya udah tenteng tas mewah, ngapain masih ngambil duit negara kan ngaco kan? Ya, jelas ya. Kembali Rocky Gerung itu mengingatkan kepada Ibu Risma dan juga para pejabat-pejabat untuk tidak memberikan toleransi kepada koruptor yang mereka mengambil uang rakyat karena kerakusannya, ya, padahal mereka sudah memiliki establishment, ya, kemapanan ekonomi, kemapanan sosial, kemapanan politik, tapi masih karena semangat greedy-nya, semangat rakusnya menghadapi dunia, dia mengambil hak orang lain, mengambil uang negara, uang rakyat, ya. Dan itu seharusnya tidak pantas Ibu Risma memberikan ruang-ruang untuk orang-orang yang memiliki track record, bukan sebagai oposan, bukan sebagai orang yang melakukan perlawanan politik, tapi sebagai orang yang melakukan penjarahan di masa lalu. Seharusnya tidak boleh diberikan satu ruang untuk menduduki jabatan. Yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.